Kali ini gue akan share pengalaman gue memakai rilisan terbaru dari Hoka, Hoka Rinken 2. Sebelum gue mulai, boleh langsung klik tombol subscribe dan notification-nya biar kalian gak ketinggalan berita terbaru seputar dunia lari. What is up family, balik lagi bersama gue Adistra di sini, dan hari ini gue akan sharing pengalaman gue tentang Rinken 2, Hoka Rinken 2. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen ngajak kalian untuk melihat lebih dekat sepatu ini. First impression gue, sepatu ini mengingatkan gue kepada big brother-nya nih, si Clifton, Hoka Clifton. Tahun lalu gue nyobain Hoka Clifton 6 dan gue langsung jatuh cinta. Ini sepatu Hoka pertama gue setelah gue berpindah dari Nike sebelumnya. Pertama kali nyobain Hoka Clifton, yang gue rasain adalah bouncy banget. Nah, setelah Clifton 6 keluar, ini yang aneh nih. Hoka ngeluarin Hoka Rinken series, yang dimana dari estetikanya itu cukup mirip. Gue bertanya-tanya, kenapa Hoka ngeluarin sepatu yang hampir mirip, tapi harganya bisa lebih murah gitu ya. Nah, ternyata pas gue cobain Rinken series ini, gue jadi tahu perbedaannya. Memang kalau dari luar nggak kelihatan perbedaannya, tapi pas dicobain itu baru kerasa. Gue bisa bilang karakternya si Clifton itu lebih bouncy. Jadi pas nyoba lari pertama kali emang empuk banget. Tapi pas nyobain si Rinken ini, karakternya itu light, responsif, dan meta rockernya itu memang mendorong kita untuk ke depan. Setelah Rinken series keluar, ternyata nggak disangka sepatu ini banyak dapet review positif dari pelari di luar sana. Nah, di tahun keduanya Hoka ngeluarin Rinken 2 nih. Kita sekarang akan lihat lebih dekat apa aja sih yang ada di Hoka Rinken 2 dan apa perbedaannya dengan Hoka Rinken pertama. Di sini gue melihat dari upper, kasat mata, sekilas nggak ada perbedaannya dengan Hoka Rinken 1. Cuman pas dipakai itu ternyata mesh uppernya itu jauh lebih firm, lebih structured. Kalau misalnya di Hoka Rinken pertama itu lebih flimsy, lebih lemas gitu ya. Nah, di Rinken 2 ini meshnya lebih lebih keras lah. Lebih ada strukturnya seperti itu. Lalu di bagian belakangnya, di bagian heel-nya itu, heel enforcement-nya Hoka Rinken 1 lebih empuk. Dan kalau di Hoka Rinken 2 ini lebih ada kerangkanya, lebih keras. Sisanya sih bisa dikatakan hampir sama. Hoka Rinken 2 ini punya signature pull tab-nya yang banyak diapresiasi oleh para triathlon, karena menurut mereka ini memudahkan transisi dari satu olahraga ke olahraga lainnya. Dan misalnya dari lari ke sepeda, atau sepeda ke lari, atau yang duathlon ya, ini memudahkan untuk memakai sepatunya di saat transisi. Gue udah nyobain Hoka Rinken 2 ini berlari lebih dari 20 kilo, dan first impression gue, sepatu ini sangat nyaman, sangat enteng, sangat light, dan sangat responsif ketika dipakai beberapa tipe training. Buat kalian yang punya kaki yang lumayan wide, jangan takut, karena memang dari luar shape-nya itu Hoka ini sangat narrow, tapi ketika dipakai ternyata kaki wide itu juga bisa diakomodir. Jadi nggak terlalu narrow banget. Pas gue coba sepatu ini, gue sama kayak di Clifton 6, gue jatuh cinta. Kenapa? Karena ini light banget, ini enteng banget, responsif, dan menurut gue ini sepatu yang sangat versatile. Artinya bisa dipakai di tipe latihan apapun ya. Lo bisa pakai buat easy run, lo bisa pakai buat long run, lo bisa pakai buat interval. Jadi bisa dibilang sepatu ini one shoes to rule them all. Dan yang terpenting nih, yang terpenting harganya ini masih di bawah Clifton dan Carbon X. Tapi kesan yang didapat tetap sepatu premium. Seperti itu. Itu yang menurut gua menjadi poin penting dari Hoka Rinken 2 ini. Kenapa Hoka itu tidak memberikan banyak perubahan signifikan di Hoka Rinken series ini? Kalau menurut gua, mereka belajar dari Clifton series. Clifton series 1 sangat sukses di pasaran. Lalu mereka bikin tweak atau perubahan yang cukup signifikan di Clifton 4, kalau nggak salah Clifton 4, Clifton 5, yang mendapatkan review kurang mengenakan di luar sana, dan akhirnya mereka kembalikan cushioning feel-nya Clifton 1 ke Clifton 6.
dan itu mendapatkan apresiasi dari para pelari. Nah, perubahan yang cukup signifikan itu sebenarnya yang mereka hindari di Rinken series ini. Makanya nggak terlalu banyak perbedaan dari 1 ke 2 karena mereka tahu sepatu ini udah dicintai oleh banyak pelari, jadi buat apa bikin perubahan yang signifikan. Buat kalian yang pernah coba Hoka Rinken ini atau Rinken sebelumnya atau bahkan Clifton, jangan lupa langsung tulis di kolom komentar biar kita bisa tahu sama-sama belajar sepatu mana yang harus kita beli. Sebelum gue cabut, gue mau ngingetin jangan lupa follow kita di semua media sosial Runhood dan jangan lupa untuk join Strava Club kita bergabung bersama ribuan pelari Indonesia lainnya. Thank you for watching. Bye for now.